Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah pengajian Masjid Raudhatul Fatah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga meskipun hujan sore tidak menghalangi diri kita untuk mendatangi majelis ilmu. Karena di beberapa tempat ada majelis ilmu, ada taman-taman surga yang diusir. Makanya kalau kondisi majelis ilmu yang aman, hendaknya kita bersemangat untuk mendatangi, untuk melazimi, ya. Karena keamanan ini termasuk nikmat yang agung, nikmat yang utama, hendaknya kita mensyukurinya dengan mempergunakan nikmat yang ada ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian malam hari ini kita akan membahas tentang asas atau kaidah atau asas dan kaidah dalam tarbiyah rabbani. Sebenarnya ini masih di dalam bab yang ke-8, yaitu pembahasan yang lalu, manhaj salaf dan realita umat Islam ini. Bab ini dimasukkan pembahasan tentang tarbiyah karena ini penting. Dan apa itu tarbiyah? Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau menjelaskan kalimat Rob, Tuhan bahasa kita, bahasa Inggrisnya God, itu asal dari kata-kata at-tarbiyah, wa huwa insya'u syai'i halan fahalan ila hadid tamam, yaitu menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai sempurna. Farrabu masdarun musta'arun lil fa'il. Rob, kata-kata Rob ini masdar. Kalau belajar nahwu shorof, masdar yang dipinjam untuk fa'il. Jadi Rob yaitu dari kata robba yurabbi robban, ya. Karena pada kata Rob itu ada yang mentasrif robba yarbu, yang artinya nasya'ayan sya'u nasy'atan, artinya tumbuh, kembang. Ada juga yang mentasrif robba yurabbi, yang artinya namayanmu, yaitu tumbuh juga, ya. Kalau nasya'a itu muncul, ini kalau namayanmu tumbuh, bertambah. Ada juga yang robba, pendek baknya, robba yurabbi, artinya aslah, memperbaiki. Dan tiga-tiganya ini betul. Jadi pendidikan harusnya itu adalah menumbuhkan yang kecil menjadi besar, yang kurang menjadi sempurna. Pendidikan harusnya itu semakin bertambah baik, bertambah pinter, bertambah soleh. Pendidikan tarbiyah itu harusnya memperbaiki umat, bukan merusak umat, ya. Tapi sayangnya banyak orang itu tidak fokus dalam pendidikan.
Sebenarnya kalau kita mau berpikir, ya, misalnya ada 3 orang yang mengatakan saya akan memilih pendidikan, memperbaiki pendidikan. Yang satunya saya akan memilih untuk memperbaiki hiburan, dan yang ketiga saya akan memilih memperbaiki makanan. Mana yang terbaik? Pendidikan. Karena kalau pendidikan baik, hiburan dan makanan itu pun bisa akan baik. Ya, semacam kita tahu gratis pendidikan atau gratis internetan atau gratis makanan. Milih yang mana? Pendidikan kalau gratis, orang belajar semuanya, semakin hari semakin baik. Tapi kalau internetan gratis, anak-anak yang nggak punya pendidikan yang ditonton, apakah yang sesuatu yang baik? Tidak. Demikian juga dengan makanan yang gratis. Kalau makan terus, lama-lama obesitas. Dan diantara penyakit itu timbul dengan banyaknya makan. Ya, makanya dengan adanya pendidikan, seorang itu akan bisa memilah dan memilih. Kita nggak ngomong masalah yang lain, ya. Ini ngomong pendidikan, ya. Abdurrahman Albani, beliau pernah mengatakan, wa yumkinu ba'da hadat tahlil ikhtilasu tatabu' atau nata'uj at-taliyah li makna tarbawi. Setelah menjelaskan penjelasan tadi Raghib Al-Asfahani, mungkin bagi kita untuk meringkas inti daripada tarbawi. Yang pertama, innal murabbi al-haqqa, sesungguhnya seorang pendidik yang benar, alal itlaq, secara mutlak pendidik itu terbaik itu hanya huwallahu ta'ala, adalah Allah. Allah disebut Rabb karena Allah itu menjadikan sedikit demi sedikit sampai sempurna, menumbuhkan sesuatu dan memperbaiki makhluknya. Maka Allah dikatakan murabbi secara mutlak, li'annahu wal khaliq, karena Allah itu adalah pencipta, khaliqul fitrati, menciptakan fitrah, wa wahabul mawahib, dan memberikan mauhib. Mauhib itu bahasa kita itu mauhibah. Mauhibah itu seperti memberikan wibawa, memberikan karunia. Wa huwallazi sanna sunana liman linamuha wa tadarrujuha wa tafa'uluha. Dia adalah zat yang mensunahkan sunnah-sunnah untuk menumbuhkan dan tadarruj, pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, inna tarbiyah la budda an tastadi'a binuri syariah ilahiyah. Pendidikan harusnya sesuai dengan nur atau cahaya syariah ilahiyah, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasiru wifqi ahkamiha wa salahiyah, dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah dan kebaikan-kebaikan untuk pendidikan tersebut. Ini tarbiyah yang benar. Yang ketiga, anna tarbiyah amaliyah laha aghraduha wa adafuha wa ghayatuha. Bahwasanya tarbiyah itu harus ada amal, harus ada aktivitas yang di situ adalah tujuan tarbiyah tersebut, keinginan tarbiyah tersebut tercapai. Jangan pendidikan itu hanya maklumat, hanya teori, tapi tidak ada amalan. Dan yang keempat, tarbiyah itu harus taqtadi khuttatan mutadarrijan, harus ada rencana yang itu bertahap sedikit demi sedikit, ya. Tidak boleh tarbiyah itu langsungan besar, pendidikan yang langsung diberikan yang bukan pada porsinya. Dan yang kelima, inna amalal murabbi talun wa tabi'un li khalqillah wa ijadihi. Sesungguhnya pekerjaan pendidik harusnya sesuai dengan penciptaan Allah, yaitu sedikit-sedikit sehingga tumbuh menjadi berkembang dan sempurna. Ini ucapan dari Abdurrahman Albani. Adapun asas dari tarbiyah
yang robbani, pendidikan yang sesuai dengan yang diinginkan Allah. Yang pertama, hendaknya tarbiyah pendidikan itu fokus kepada kebangkitan aqidatut tauhid, yaitu aqidah tauhid wa tadhhiri hayatil ummah, dan membersihkan kehidupan umat dari bid'ah, dari penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya, ya. Ini yang dipikul atau Islam hendaknya memikul dalam tarbiyah Islamiyah. Yang kedua, bahwasanya miqyasu tarbiyah salimah, analogi atau kias, ya, yang jadikan sebagai timbangan tarbiyah yang selamat itu adalah tarbiyah yang bersandar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ada sekolahan atau tempat pendidikan yang menyandarkan sebagai pendidikan Islami, atau dai-dai yang menyampaikan tentang kajian-kajian Islami, maka nggak boleh namanya joget-joget, namanya nyanyi-nyanyi, namanya musik-musikan, karena itu tidak dikenal dalam Islam. Pernah tidak ada riwayat Rasul atau sahabat joget-joget? Nggak ada. Yang joget itu Abu Jahal, Abu Lahab, yang nyanyi juga demikian, ya. Maka harus sandarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, anna tarbiyah la yumkinu fasluha anit tauhid taujihil am lil mujtama. Bahasanya tarbiyah Islami itu tidak mungkin kita pisahkan dari memberikan wejangan-wejangan yang umum kepada masyarakat, yaitu berupa isi daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah asas yang umum di dalam tarbiyah robbaniyah, ya. Usul itu maksudnya pondasi. Kemudian asas yang umum yang lain, tarbiyah itu, ya, tarbiyah robbaniyah ini harus ghayah dan wasilah. Tujuannya bagus, kemudian sarananya juga harus sesuai. Tidak boleh orang tujuannya bagus tapi sarana yang tidak sesuai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 79, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Maka tidak layak bagi seseorang yang diberikan oleh Allah Alkitab, diberikan oleh Allah Al-Hikmah, diberikan oleh Allah nubuwah, kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku, budak-budakku, min dunillah, selain Allah, walakin kunu robbaniyin, tapi jadilah kalian orang-orang yang robbani. Orang-orang yang robbani, kata Ibnu Abbas, adalah, ya, kata Ibnu Abbas dan Abu Razin mengatakan hukman atau hukama wa ulama wa hulama. Orang dikatakan orang robbani itu orang yang berhukum dengan hukum yang benar, orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, dan orang sifatnya sabar. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian diajarkan Alkitab dan apa yang telah kalian pelajari. Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasanya robbani itu adalah ahlu ibadah dan ahlu taqwa. Maka pendidikan yang robbani hendaknya menjadikan seorang itu ahli dan semangat dalam ibadah, juga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan atau tarbiyah robbaniyah ini berdasarkan dari Al-Qur'an, berdasarkan hadis, yang bukan dari hawa nafsu. Dan juga orang-orang yang ditarbiyah, diberikan pendidikan yang robbani, mereka adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, orang-orang yang dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa. Kalau ada orang meninggalkan perintah, menjalankan larangan, justru mereka adalah
adamu rusukhil usulil imaniyah, dia tidak memiliki kepahaman yang dalam tentang usul imani. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ini dari sahabat mulia Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang pendidikan robbani. Kalau ada orang melakukan sesuatu larangan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang dalam terhadap usul imaniyah. Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang pezina itu berzina dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang meminum khamr ketika dia meminum dalam kondisi dia beriman. Wa la yasriqu hatta yasriqa hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang mencuri itu waktu dia mencuri dalam kondisi beriman. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarum wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang baik yang dia dipandang manusia tinggi, ya, dan dia melakukan sesuatu perbuatan hina, ya, di pandangan manusia, maka ini tidak terjadi dia dalam kondisi beriman. Maka ini jamaah, pendidikan yang robbani itu kita tidak meninggalkan perintah dan tidak melakukan larangan. Karena yang melakukan larangan, meninggalkan perintah, berarti kita tidak paham dengan usul imani, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya orang yang mendapatkan tarbiyah imani adalah orang-orang yang dia i'tidal, orang-orang yang dia adil, ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam masalah urusan dunia dan akhirat ini, Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallah, dan cari apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, dari negeri akhirat. Kita tuh suruh bersemangat, suruh beramal saleh untuk negeri akhirat kita. Tapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi hidup kita untuk ibadah. Semua aktivitas kita niatkan ibadah 24 jam. Misal kita tidur niatkan ibadah, bangun tidur niatkan ibadah, sampai kita pakai pakaian, makan, minum dan yang lain niatkan ibadah. Cuma jangan lupakan bagian kita di dunia. Apa? Kita boleh bekerja, boleh kita senang-senang dengan anak dan istri, boleh kita main, tidak boleh kita tinggalkan hal yang semacam ini. Kalau kita tinggalkan kerja, akhirnya kita meminta-minta, kita tinggalkan kesenangan, akhirnya kita menjadi orang yang futur. Ini tidak boleh. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada bil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini berarti orang yang dia adil, karena tujuan dia diciptakan di dunia untuk ibadah, maksimalkan untuk ibadah. Tapi bagian dunia tetap dia aktivitas. Jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Dari bangun tidur sampai tidur pikirannya cuma dunia, dunia, dunia dan dunia. Maka ini orang yang nggak adil. Yang sebagaimana dulu kita sampaikan, namanya orang diciptakan untuk ibadah harusnya misalnya 100%, lebih daripada 50% itu harus digunakan untuk ibadah. Agar kita bisa ibadah, maka niatkan amal-amal yang mubah itu dengan niat ibadah. Duduk kita, tidur kita, makan kita, minum kita, semuanya. Cuma banyak di antara kita ini lupa. Sering di antara kita ini lupa, maka tidak bisa adil. Kalau ada orang mengatakan saya adil, ya, yaitu saya kerja 8 jam, ibadah 8 jam, nggak bisa. Kita buktikan bahasanya ibadah kita sedikit, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Namun kita bisa tutupi dengan ibadah sunnah dan hal-hal mubah menjadi sebuah ibadah. Maka kalau ada orang untuk ibadah terus, sedangkan dia nggak mau mencari dunia, ini juga keliru. Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya Anas bin Malik
disebutkan datang 3 orang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Maka istri-istrinya menyebutkan ibadahnya Nabi itu sholatnya lama, puasanya banyak, sedekahnya luar biasa. Maka setelah dikabarkan, ka'annahum taqalu, mereka merasa, wah, amalan kita sedikit, sedangkan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, sedangkan kita banyak dosa dan maksiat. Kemudian ngomong kepada istri-istri Nabi, amma ana, adapun saya, fa inni usallil lail abadan, saya akan sholat malam dari habis isya sampai subuh, gak akan saya tidur. Yang satunya mengatakan, wa ana asumud dahr, saya akan puasa full 1 tahun, gak akan buka sama sekali. Dan yang satunya lagi, ana a'tazilun nisa, saya gak akan mau nikah, saya akan fokus ibadah, fokus sholat, fokus puasa, fokus yang lain, gak akan mau nikah. Maka Nabi dikabarkan oleh istrinya tentang mereka bertiga. Ada yang mengatakan 3 orang ini, ada yang mengatakan Salman, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan yang lain. Karena mereka ini memang pengen fokus ibadah, karena taunya nilai ibadah dan taunya hinanya dunia. Tapi justru Rasulullah nggak mengatakan bagus, zen, nggak gitu. Meskipun mereka keinginannya bagus, fokus untuk ibadah, Rasulullah mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan ini dan itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, demi Allah, saya itu orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asum wa uftir, tapi saya puasa, saya juga buka. Saya puasa besok buka, saya puasa besok buka, atau puasa buka seperti itu. Enggak nyambung terus. Karena ada waktu-waktu yang diharamkan, seperti puasa Jumat tok, puasa sunnah, puasa Sabtu tok, puasa sunnah, tanpa ada sebab, nggak boleh. Nggak boleh puasa Jumat tanpa puasa Kamis atau puasa Sabtu. Puasa Sabtu tok juga nggak boleh kalau nggak ada sebabnya, kecuali puasa-puasa yang ada sebab, seperti Asyura itu boleh. Atau puasa yang dia setahun full itu ada haram, seperti puasa di hari raya, hukumnya haram. Dan ada sebagian kaum muslimin sampai sekarang melakukan puasa ngebleng atau puasa wisol nyambung terus. Ini Rasul mengatakan nggak boleh. Saya puasa, saya buka. Wa usolli wa arqud, saya sholat, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunahku bukan bagianku. Ini jamaah, namanya tarbiyah pendidikan itu harus adil. Dan adil itu bukan berarti ibadah full tanpa memikirkan dunia, akhirnya menjadi pengemis. Dan ini kayak orang-orang sufi yang keliru. Ya, orang sufi di zaman Nabi ada, pakaiannya kain wol, kasar. Mereka fokus ke ibadah, ya karena mereka memang orang-orang miskin. Tapi tak kala mereka sudah pulang ke kampungnya, pulang ke istrinya, mereka ibadah pun mereka juga ada kerja, ya memenuhi hak-hak istrinya. Bukan orang sufi di zaman ini yang keliru. Ini jamaah ya, bahwasanya tarbiyah robbaniyah itu ghayah, tujuannya jelas bagus, tapi juga sarananya harus bagus. Tidak boleh tujuannya mulia tapi sarannya keliru. Yang kedua, laisa laha wasail khassa biha an majmu'i sya'airil Islam. Tarbiyah Islami, tarbiyah robbani ini tidak punya wasilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan syiar Islam. Karena ada sebagian kelompok ini terkenal dengan ininya, bajunya. Ada kelompok ini terkenal dengan slogannya. Ada kelompok ini terkenal dengan mereknya. Ada kelompok ini terkenal dengan warnanya. Adapun tarbiyah robbani itu tidak semacam itu. Mau pakai warna-warni apa bebas, mau kesenangan ini itu juga bebas. Jadi tidak dikenal kecuali dengan Al-Quran was sunnah. Ya, ini yang sudah ditetapkan oleh para ulama ya, bahwasanya kita ini tidak memiliki kekhususan baju tertentu, merek tertentu, ini tertentu, tidak ada ya. Ini adalah tarbiyah robbani wa tazkiyah imaniyah ya,
yaitu pensucian yang secara imani, yaitu apa? Ibadah. Seorang yang ngaku dengan tarbiyah robbani, dia dikenal dengan ibadahnya semangat, ngamalkan sunnahnya semangat, ngajinya semangat, baca kitabnya semangat, mengoleksi kitab semangat, mendengarkan kajian para ulama semangat. Itu yang dikenal, ya, bukan warna, bukan merek, bukan slogan, bukan ini dan itu. Maka dikatakan di sini, yaitu ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah, dari ucapan dan perbuatan yang zahir dan nampak. Jadi orang yang pendidikannya itu benar dari Al-Quran Sunnah, orang ketahuan, oh ini orangnya begini. Jadi mau bajunya batik, bajunya putih, mau orang kota, orang desa, akan ketahuan. Tapi nanti akan muncul tuduhan, oh, orang ini begini, itu tuduhan. Jadi kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, berarti semangat ahli dalam masalah sunnah Nabi, dan kita bersemangat untuk jamaah. Dengan apa? Dengan mengembalikan orang itu menerima dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, dan bersemangat tentang ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, bahkan seluruh manusia diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadailah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini jamaah di ayat 21 Al-Baqarah awal perintah. Jadi jenengan baca dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah awal-awal, pertama kali perintah itu adalah di ayat ke-21. Urutannya perintah di Al-Quran itu adalah ini, ayat ini. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk ibadah kepada Allah semata, dan itu adalah ciri dari tarbiyah robbani. Terlihat dari ibadah, semangatnya dalam menjalankan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang ketiga atau yang tak, muwafaqatu halil fitrah basyariyah. Pendidikan robbani itu sesuai dengan fitrah. Fitrah ini adalah fitrah yang selamat, bukan fitrahnya orang-orang yang sudah rusak. Dan agama Islam ini sesuai dengan fitrah, baik perintahnya ataupun larangannya. Seperti perintah, Allah memerintahkan untuk memenuhi janji, berbakti kepada orang tua, berucap yang baik, ini sesuai dengan fitrah. Dan Allah melarang kita durhaka kepada orang tua, mengatakan kalimat-kalimat yang jelek, berbuat yang kotor. Ini sesuai dengan fitrah yang salimah. Maka Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan kepada manusia, la tabdila li khalqillah, jangan mengganti ciptaan Allah, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Maka fitrahnya laki-laki itu punya jenggot, fitrahnya perempuan nggak punya jenggot, kecuali di dunia ini 1 dan 2. Itu juga fitrah. Dan fitrahnya manusia, setiap yang dia dilahirkan itu adalah Islam. Maka Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap jiwa itu lahir dalam kondisi fitrah, menyembah Allah, agamanya Islam. Tapi yang merusak itu ada 3. Yang pertama orang tuanya yang menjadikan yuhawidani, yunasirani, yumajisani, menjadikan orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Yang kedua setan, maka kita suruh berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dan yang ketiga hawa nafsu. Ya, seandainya ada orang melahirkan bayi kemudian ditinggalkan di hutan, asalnya dia itu muslim atau muslimah, asalnya dia menyembah Allah, tapi kenapa kita dapati orang-orang yang jauh dari perkotaan, yang dia hidup dengan binatang, kok nggak menyembah Allah? Karena di situ ada
Meskipun nggak ada orang tuanya yang Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang kafir, ada setan dan ada hawa nafsu. Andai kan di bumi ini nggak ada setan dan Allah mencabut hawa nafsu, orang lahir semuanya muslim, semuanya muslimah, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan yang robbani, tarbiyah robbaniyah, itu sesuai dengan fitrah. Anak suruh hafal Quran, anak suruh hafal hadis itu senang. Anak diajarkan adab-adab sesuai Al-Quran, adab-adab sesuai hadis itu senang. Tapi kalau kita ngajarkan tidak sesuai fitrah, anak perempuan nggak boleh pakai baju, itu anak kecil pun akan meronta. Ya, karena ajaran yang robbani, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, itu adalah sesuai fitrah. Ya. Kemudian yang keempat, taqdimu tasawwurati wahadihah anillah wal qawn wal haya. Ya. Di antara asas atau pondasi yang umum dalam tarbiyah robbani itu mengedepankan tasawurat, ya, tasawur, membayangkan atau mengaplikasikan yang benar tentang Allah, tentang bumi atau tentang alam. Ini termasuk pendidikan robbani. Jadi pendidikan robbani itu diantara cirinya itu mengajarkan, mengenalkan tentang Allah. Allah itu siapa? Menjelaskan tentang zat Allah. Nggak ada yang tahu. Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran, Rasul tidak menghabarkan, maka kita nggak usah menanyakan tentang zat Allah. Tapi menceritakan tentang sifat Allah, nama Allah, karena memang sudah diceritakan. Dan nama Allah itu sangat banyak. Cuma yang diajarkan kepada Rasulullah 99-nya nama. Dan sifat Allah jauh lebih banyak daripada namanya. Jadi kalau membatasi nama Allah 20, sifat Allah 20, sifat Allah 20, itu keliru. Karena setiap nama pasti punya sifat. Sebagaimana dulu pernah saya singgung, ya, waktu di masjid yang lama. Saya nyebutkan ini. Ini adalah benda yang namanya HP. Sifatnya kotak, hitam, berat. Nah, itu namanya sifat. Dan gak mungkin seorang makhluk seperti kita manusia sifatnya bisa sampai 100, Allah sifatnya cuma 20. Ini perlu dipahami. Dan pendidikan robbani itu tasawurnya itu benar, sesuai dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul, dan sesuai dengan penjelasan ulama dari zaman ke zaman. Ya. Kemudian dawabit. Kita masuk pada kaidah. Kaidah dalam tarbawiyah robbaniyah, pendidikan yang robbani. Yang pertama, bahwasanya tauhidun masdar talaqi. Tauhid ini adalah sumber secara talaqi yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah yang sahihah, sunnah-sunnah yang diterima, yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Rasul SAW menjelaskan kepada kita, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, dan kalian tidak akan pernah tersesat kalau berpegang teguh dengan dua hal ini, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kita baca, kita hafalkan, kita pahami sesuai dengan pemahaman para mufassir, dan kita juga memahami hadis demikian sesuai dengan pemahaman ahlul hadis, kita tidak akan tersesat selamanya. Yang bikin orang tersesat itu memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, memahami Al-Quran dengan pemahaman gurunya, bukan pemahaman para ulama. Lebih-lebih lagi tersesat itu adalah dia tidak mengambil Al-Quran, tidak mengambil hadis, mengambil ucapan-ucapan manusia. Ini ciri kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua tentang tarbiyah robbani adalah tasfiyah masdarut talaqi mimma syabahu. Tasfiyah, pembersihan, itu termasuk masdar talaqi, sumber yang dijadikan sebagai sumber yang pokok. Jadi dalam tarbiyah robbani, misalnya ada orang yang sesat masuk atau orang yang kafir masuk, itu bukan langsung disuruh ceramah, bukan langsung diambil ilmunya, tidak. Meskipun dia pastor 20 tahun, meskipun dia seorang
Ulamanya orang Yahudi 30 tahun. Tak kalah masuk Islam, tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh untuk ceramah. Dia harus ditaswiyah, dibersihkan pemikirannya, dibersihkan syubhat-syubhatnya, dibersihkan pemahamannya. Sudah bersih baru ditarbiyah. Jadi ada namanya taswiyah wa tarbiyah. Dibersihkan dulu baru diisi. Sebagaimana gelas atau sebagaimana tempat-tempat ini, andaikan dulunya ini tempat kotoran, tempat kencing atau tempat khamar, tidak boleh kita langsung isi dengan sesuatu yang bersih, meskipun air zam-zam, meskipun susu. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih baru kita isi, dan itu yang akan berhasil. Ya, tidak boleh kita campur adukkan. Demikian kita yang ingin belajar berhasil. Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Ta'dzimul Ilm, beliau mengajarkan kepada kita, sebenarnya kalau penuntut ilmu ingin berhasil dalam mempelajari ilmu, selain ikhlas, selain kita punya adab, selain kita semangat sungguh-sungguh, selain kita punya bekal, selain kita ini dan itu semuanya disebutkan, yang pertama kali bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dari keinginan-keinginan dunia. Kalau tempat itu sudah bersih, maka barang yang ditaruh di situ pun tidak ternodai. Ya, kita ingin belajar, kita ingin nuntut ilmu, ingin paham, maka bersihkan hati kita dulu. Jangan kita buru-buru mengisi. Ada orang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, semangat ingin ngapal, maka hafalnya akan rusak. Ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang baik banyak, tapi tempatnya kotor, maka barang-barang yang di dalamnya pun akan terkotori. Maka bersihkan dulu WA, ya, tazkiyatul WA, bersihkan dulu tempatnya, baru nanti kita diisi dengan yang lainnya. Yang ketiga, termasuk kaidah dalam tarbiyah rabbaniyah adalah at-talaqi litanfid wa tatbiq. Hendaknya kita ini talaki, ya, dalam belajar untuk melaksanakan ilmu yang kita dapatkan, untuk mengamalkan ilmu yang kita ilmui, bukan ilmu sebagai wawasan. Ya, kalau kita tahu, terutama saya dan orang-orang semisal saya menyampaikan ilmu kemudian melanggar ilmu tersebut, itu dosanya lebih besar daripada yang mendengar. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan ucapan tapi kalian tidak melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan tapi kalian tidak melakukan. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian memerintahkan manusia untuk melaksanakan ini dan itu, tapi kalian enggak melaksanakan. Kalian melarang manusia untuk meninggalkan ini dan itu, tapi kalian malah melakukan. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu baca kitab. Allah mengatakan afala ta'qilun, apa kamu enggak punya akal? Apa kamu enggak bisa berpikir? Bahkan para ulama menjelaskan, di antaranya Ali bin Abi Thalib, hadafal ilmu bil amal wa in ajabu wa illa fartahal. Ilmu itu akan rima, akan langgeng kalau kita amalkan ilmu tersebut, kalau enggak hilang. Bahkan salah satu pembesar Syafi'iyah mengatakan, al-alim la ya'malu bi ilmihi udhiba qabla ubadul wasan. Orang yang punya ilmu enggak mau mengamalkan ilmunya akan diadab sebelum para penyembah berhala. Maka di antara dawabit atau kaidah tarbiyah robbani, ilmu yang kita miliki amalkan. Kalau enggak kita bisa amalkan seluruhnya, sebagian besarnya kita amalkan, terutama yang wajib dan sunnah-sunnah yang ditekankan itu diamalkan. Seperti bulan Sya'ban ini perbanyak puasa, amalkan. Di bulan Sya'ban ini perbanyak baca Al-Quran, amalkan. Jangan justru kita ini ilmu sebagai wawasan semata, ya. Dan dulu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, kunna nata'allamul asyra ayat la natajawazuha hatta na'malu biha. Kita dulu mempelajari 10 ayat, tafsirnya dipahami, setelah itu diamalkan. Sudah diamalkan baru pindah 10 ayat yang lain. Kalau kita zaman sekarang nggak pernah mengamalkan, tapi pinginnya hafalan banyak dan nggak disimak sama ahlinya,
akhirnya hancur-hancuran. Yang berikutnya jamaah, yaitu yang keempat, an yakunal murabbi aliman robbanian. Hendaknya seorang pendidik dia ahli di bidang itu. Tidak boleh dia mengajarkan suatu ilmu tapi dia sendiri tidak paham. Ini yang menyebabkan gagalnya murid. Dan ini ayatnya terlalu banyak. Yang kelima, tadarruj fit tarbiyah, mengajarkan itu sedikit demi sedikit. Anak yang baru kemarin sore jangan diajarkan sesuatu yang berat. Demikian juga kalau kita mengajarkan umat itu sesuatu yang berat, seperti memberikan racun kepada anak kecil. Jadi belajarnya itu sedikit demi sedikit tapi terus continue ya. Yang keenam ya, arabatul murabbi billah wa rasuli. Seorang pengajar pendidik robbani harus dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, sering baca Al-Quran, baca hadis, paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis Nabi SAW. Jangan sampai menghalalkan suatu yang haram, mengharamkan suatu yang halal. Dan yang terakhir, seorang pendidik robbani dia harus memiliki akhlak yang mulia, yang akhlaknya bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bukan bersumber dari perasaan. Ini jamaah, kalau seandainya ini kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pendidikan anak-anak kita, niscaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, jauh dari syubhat, jauh dari hal-hal yang merusak ya pendidikan-pendidikan yang islami. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.